Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang adanya solusi rohani di setiap persoalan. Jadi kalau kita menghadapi banyak persoalan apapun itu, pasti ada solusi rohaninya. Bagaimana hal itu kita bisa mengerti? Saya akan mulai dengan ketika Allah menciptakan. Ketika Allah menciptakan itu dikatakan dalam kitab suci, roh melayang-layang. Dan kemudian mulai menciptakan, mengatur tumbuhan. Sebelumnya ada bumi, ada laut, ada air, ada bintang-bintang, ada matahari, ada bulan, kemudian ada tumbuhan, ada binatang, ada manusia. Dan kemudian sesudah selesai dikatakan Allah menciptakan segala-galanya baik. Itu berarti tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Dan roh, karena roh yang menciptakan. Allah adalah roh. Karena itu tidak terbatas. Kalau fisik itu terbatas. Dan karena itu kalau ada persoalan itu masalahnya karena persoalan fisikal. Tetapi juga karena secara rohani keliru. Lalu kalau ada persoalan, ada kebencian, ada amarah, ada pembunuhan, ada sakit hati, ada luka, itu sebetulnya karena kita keliru memahami. Masalahnya hanya salah paham, hanya itu saja. Mungkin begini lebih baik kita mulai dengan langkah demi langkah menjelaskan tentang pertumbuhan rohani. Sebetulnya pertumbuhan rohani itu cuma dua, tapi nampaknya kelihatannya menjadi tiga. Yaitu yang pertama adalah semua persoalan itu berpusat dan berawal dari kesadaran egoistik. Dan nanti harus bertumbuh kepada kesadaran mistik. Bagaimana hal itu bisa? Kita coba mulai dengan kesadaran egoistik. Kesadaran egoistik itu sadar bahwa pusatnya itu saya, yang penting itu saya. Maka badan saya yang terutama. Saya harus sehat, saya harus penting, saya harus sukses, saya harus lebih baik dan sebagainya. Saya itu menjadi pusat kesadaran. Itu namanya kesadaran egoistik. Dan dari situ semua persoalan itu muncul. Karena kemudian saya menyadari saya harus menjadi lebih baik membandingkan dengan orang lain. Saya harus mempunyai lebih banyak membandingkan dengan orang lain. Saya harus lebih maju daripada yang lain, dan karena itu di situ muncul persoalan. Karena di situ dasarnya adalah bahwa saya itu terpisah dengan yang lain. Yang lain sebagai kompetitor, sebagai pesaing. Itu awalnya seperti itu. Tidak salah, karena itu kemudian memotivasi kita menjadi lebih baik. Persoalan muncul ketika kemudian kita membandingkan dengan yang lain dan tidak bisa keluar dari fokus kesadaran kita, yaitu diri sendiri. Dan entah bagaimana kita merasa bahwa itu tidak benar. Karena itu kita kemudian keluar dari diri sendiri. Karena tidak bisa kita terus-menerus berpusat pada diri sendiri. Karena kemudian relasi itu berarti mengandaikan kebutuhan akan orang lain. Maka kemudian ada pertumbuhan dari kesadaran egoistik kepada kesadaran kelompok. Bahwa yang penting itu keluarga saya. Bahwa yang penting itu kelompok saya. Agama saya. Suku saya. Kan itu kemudian kita mengenal istilah orang Jawa, orang Sunda, orang Chinese, orang keturunan, orang American, African, terserahlah. Tapi itu adalah identifikasi kelompok. Sebetulnya itu sama. Kesadaran egoistik tapi menjadi lebih besar. Saya memasukkan orang lain yang seirama, sewarna dengan ego saya. Dan itu tidak menyelesaikan persoalan. Lalu ada tahap berikutnya dalam pertumbuhan rohani yang paling tinggi,
yang sebetulnya hanya dua tadi saya mengatakan, yaitu kesadaran mistik. Yaitu bahwa saya dengan yang lain itu tidak terpisah. Tidak terpisah, sama saja. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kalian menjadi satu, supaya dunia tahu bahwa kalian adalah muridku, yaitu apabila kalian menjadi satu, seperti Bapa dan aku adalah satu. Nah, kalau sudah sampai pada kesadaran mistik, bahwa saya satu dengan yang lain, saya satu dengan Tuhan, saya satu dengan alam semesta, persoalan selesai. Karena kemudian persoalan orang lain adalah persoalan saya. Dan karena itu saya bekerja dengan kesadaran bahwa orang lain bukan kompetitor. Saya tidak harus bersaing, tetapi menolong. Supaya hidup bersama menjadi lebih baik. Dan itu terungkap dalam doa Santo Fransiskus Assisi. Kita menjadi pribadi yang membawa kedamaian. Kita menjadi pribadi yang membawa kesatuan. Kita menjadi pribadi yang membawa penghiburan. Jadikanlah aku pembawa damai. Jika ada perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bla bla bla. Doa Santo Fransiskus Assisi yang terkenal itu. Itu berawal dari kesadaran bahwa saya dan orang lain itu satu. Saya dengan Tuhan itu satu. Saya dengan alam itu satu. Karena itu sadar tidak merusak lingkungan, karena berarti merusak diri sendiri. Nah, kalau kita menghancurkan bumi, ya kita menghancurkan diri sendiri, wong kita tinggal di dalamnya. Tetapi keterpisahan, kesadaran egoistik yang pusatnya hanya saya seperti terpisah dengan kehidupan ini, bahkan dengan bumi tempat kita tinggal. Sehingga tidak peduli buang sampah sembarangan. Merusak alam. Seolah-olah alam dengan saya tidak ada hubungannya, terpisah. Itu kesadaran egoistik. Saya juga dengan yang lain sama. Dan semuanya itu ada di pikiran kita. Termasuk dalam relasi kita. Berelasi dengan seseorang, itu karena semuanya ada di dalam diri kita. Kalau kita memikirkan orang itu baik, orang itu penuh kasih, orang itu pantas kita kenang, kita mempunyai banyak momen yang indah, maka relasi itu indah sekali. Dan selalu kita bawa kemana-mana. Orangnya tidak tahu di mana. Kita juga dalam relasi tidak pernah bisa bersama-sama terus dengan orang yang kita cintai itu. Siapapun dia, teman, sahabat, pacar, kekasih, istri, suami, kita tidak pernah bisa sama-sama. Karena kita punya banyak waktu mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Mandi ya sendiri, masak ya sendiri, kerja ya sendiri, banyak sendiri. Tetapi kalau kita membawa orang-orang yang kita cintai ada di dalam pikiran kita, ada di dalam perasaan kita, kita merasa satu dengan orang yang kita cintai. Itu rohani. Dan itu sama, kita tidak pernah bisa masuk di balik kepala orang yang kita cintai. Kita hanya bisa membawa orang itu di kepala kita, di perasaan kita. Nah, tergantung kita membawanya gimana. Apakah yang kita bawa itu yang baik, maka kemudian relasinya makin baik. Apakah yang kita bawa itu menjengkelkan, dia itu curang, dia itu cheating, di dalam kepala kita ya kita bawa itu. Relasi menjadi tidak baik. Karena itu kita diminta untuk mempunyai kesadaran mistikal. Tapi sebetulnya kesadaran bahwa kita itu satu dengan yang lain. Dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam semesta itu kita satu. Dan kalau kita punya kesadaran itu, maka kemudian kita tidak akan melukai orang lain. Dan kalau ada orang lain yang sungguh-sungguh menurut kita semula tidak baik, kita mengubahnya. Karena yang bisa diubah itu pikiran kita. Mungkin dia perlu ditolong. Bukan perlu dihindari atau disakiti. Karena saya dengan dia itu satu. Disitulah kemudian mengubah seluruh kehidupan kita. Sehingga persoalan-persoalan bisa kita selesaikan. Kalau kita mempunyai kesadaran mistik. Cara menghadapinya berbeda, cara melihatnya juga berbeda. Dan memang sebetulnya persoalan muncul itu karena ada pikiran egoistik itu, kesadaran egoistik itu. Entah sebagai pribadi, entah sebagai kelompok. Tetapi kalau kemudian diubah kesadarannya, menjadi kesadaran mistik,
yang melihat bahwa semuanya itu sebetulnya satu, tidak terpisahkan, persoalannya selesai. Atau cara menghadapinya berbeda. Kita tidak berkompetisi, tetapi bekerja sama. Kita tidak membawa perselisihan, tetapi membawa kerukunan. Karena kita saling membutuhkan. Membutuhkan satu sama lain. Dan bahkan kita itu satu. Bahkan di dalam teologi gereja dikatakan bahwa gereja itu tubuh Kristus yang satu. Kristus sebagai kepala, kita tubuhnya. Kita satu. Kalau ada orang lain yang sakit, ya kita sakit. Tidak bisa tangan mengatakan kepada kaki, kamu tidak penting. Nggak bisa, nanti tidak bisa jalan. Kita saling membutuhkan, kita adalah satu. Dan Kristus sebagai kepala, pemersatunya. Mistik itu namanya, tubuh mistik Kristus. Gereja. Tetapi dengan sesama yang lain juga. Jangan karena kelompok, lalu yang di luar kelompok bukan kesatuan dengan kita. Tidak. Kita satu sebagai human race. Dengan alam kita satu sebagai ciptaan. Nah, disitulah kalau kita sampai pada kesadaran mistik, maka semua persoalan bisa diselesaikan. Karena biasanya persoalannya adalah hanya masalah pikiran kita, kesadaran kita. Dari egoistik ke mistik. Persoalan ada di kesadaran egoistik, solusi ada di kesadaran mistik. Kesadaran rohani yang merupakan menyadari bahwa kita semuanya adalah satu. Semua persoalan selesai di situ. Karena pada awalnya Allah menciptakan segala-galanya baik. Roh melayang-layang di atas penciptaan dan kemudian mengatur segala-galanya menjadi baik. Dari chaos menjadi kronos, menjadi kairos. Dari ketidakteraturan menjadi teratur. Dari perselisihan menjadi damai. Dari sakit hati menjadi pengampunan, kesembuhan. Tetapi memang kita harus mohon rahmat Tuhan. Dengan cara kita harus selalu bersatu dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu satu. Tidak ada Tuhan dua. Kalau Tuhan dua berarti tidak sempurna. Ada yang bukan Tuhan. Atau ada Tuhan yang kedua. Tidak mungkin. Karena itu Tuhan itu selalu satu. Dan Tuhan selalu hadir. Dan Tuhan selalu sekarang. Tidak mungkin Tuhan besok. Sekarangnya tidak ada, enggak. Tuhan itu ya masa lalu, kemarin, sekarang, dan masa depan. Dia selalu hadir dan selalu sekarang. Tidak ada waktu bagi Tuhan. Karena waktu itu adalah cara saya menghayati perkembangan. Dari kemarin menjadi sekarang, dari sekarang menjadi besok. Kalau selalu ada, ya tidak ada waktu. Itu berarti tidak pernah ada saat ketika Tuhan tidak ada. Dan karena itu bagi Tuhan selalu sekarang. Maka kita juga harus mengeksplor sekarang ini, mensyukuri sekarang ini, menghayatinya, dan kemudian menimba kekuatan serta sukacita dari apa yang kita alami sekarang. Jangan terbelenggu oleh masa lalu karena itu sudah lewat. Saya itu seringkali menghadapi banyak persoalan yang disebabkan oleh orang yang terus membawa masa lalu. Ada yang mengatakan saya begini Romo karena masa lalu saya sungguh-sungguh menyakitkan. Saya mengalami pelecehan bla 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 terus dibawa sampai sekarang. Padahal pelecehannya sudah berapa tahun yang lalu. Tapi masih terbawa sampai sekarang. Saya ini sulit sekali Romo. Sangat mudah merasa tidak dicintai karena orang tua saya cerai. Saya ditinggalkan. Lah, itu masih dibawa sampai sekarang. Ada banyak sekali masa lalu yang membuat kita tidak bisa move on ke sekarang. Itu seperti kalau kita naik speedboat, lalu di belakangnya itu ada buih. Dan ada jejak, buih-buih jejak yang panjang. Dan itu keliru memahami. Kita merasa bahwa buih itu yang menggerakkan dan mendorong kita. Sehingga speedboatnya itu maju. Masa lalu luka,
trauma masa lalu itu yang membuat saya menjadi seperti ini sekarang. Itu persis seperti speedboat itu yang kita salah paham, merasa dan berpikir bahwa jejak buih gelombang itu yang mendorong speednya maju. Tidak, terbalik. Mesin yang ada di speedboat yang ada sekarang itu yang menarik dan menggerakkan speedboat itu sehingga maju dan meninggalkan buih-buih itu. Anda sekarang justru yang menggerakkan dan sungguh-sungguh membawa Anda ke sekarang inilah energi cinta yang membuat Anda bisa meninggalkan luka lama masa lalu. Trauma-trauma pelecehan, trauma-trauma perpisahan, dan sebagainya. Karena itu, lupakan masa lalu dengan cara menerimanya, memeluknya, dan kemudian mensyukurinya. Kalau perlu, dijadikan puisi, dijadikan cerita yang indah. Karena kalau kita nonton film, atau pertunjukan, atau drama, atau teater, kita melihat ada orang baik dan ada orang yang tidak baik. Ada tokoh utama dan ada tokoh villain, musuh, tokoh yang antagonis. Dua-duanya itu perlu. Kalau hanya tokoh baik saja, ceritanya nggak ada. Kisahnya, dramanya nggak terjadi. Teaternya nggak bisa dipentaskan. Karena semuanya baik, lalu ceritanya nggak ada. Yang menentukan baik atau tidak, tokoh utamanya adalah bahwa tokoh utama itu bisa menghadapi tokoh yang lain, yang antagonis itu, dan tidak menjadi jahat seperti tokoh antagonis itu. Tetapi baik tokoh yang baik, tokoh utama maupun antagonisnya, semuanya diperlukan. Nah, itu kan berarti masalah kesadaran, masalah pengertian. Masalah yang tidak fisik. Nah, itu masalah rohani. Kalau kita bisa mengubah pikiran kita, perasaan kita yang rohani, semua persoalan selesai. Tidak menganggap bahwa tokoh antagonis itu jahat, harus dilenyapkan. Lah kalau lenyap, ceritanya nggak ada, dramanya nggak terjadi. Bukan itu. Justru lebih baik kalau tokoh antagonis itu kemudian menjadi baik. Karena kekeliruan paham kita, seolah-olah kita selalu adalah tokoh utamanya, yang lain adalah tokoh antagonis. Bisa jadi terbalik loh, kita yang tokoh antagonis. Karena pikiran kita yang negatif, perasaan kita yang jelek. Dan kita memang hanya bisa mengubah diri kita, bukan orang lain. Karena itu, kita diminta untuk mempunyai kesadaran mistik. Dan ini adalah solusi rohani. Supaya kemudian kita tidak membuat dikotomi atau keterpisahan. Saya dengan yang lain itu terpisah, karena itu saya berkompetisi. Saya dengan yang lain itu kompetitor, karena itu saya bersaing. Saya harus lebih baik, saya harus mempunyai lebih banyak, saya harus lebih terkenal, saya harus mempunyai status lebih, bla 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 bla. Dan kemudian hidup kita tidak pernah tenang. Karena kita selalu harus terus-menerus mendorong diri kita bersaing dengan yang lain. Berbeda kalau kemudian kita melihat bahwa kita itu satu dan sama. Kita bisa bekerja sama, bisa maju bersama. Dan kemudian Tuhan bersama kita. Kita disatukan oleh Tuhan. Kita satu tubuh. Yang harusnya tidak bersaing tapi saling bekerja sama, saling mendukung. Maka persoalan mendapatkan solusinya. Karena itu di setiap persoalan selalu ada solusi rohani. Karena yang menciptakan persoalan itu ya kita sendiri, pikiran kita, perasaan kita. Cinta pun ada di pikiran kita, bukan ada di sana. Karena itu kita bisa membawa orang yang kita cintai kemana-mana. Tergantung yang kita bawa itu yang baik atau yang tidak baik. Maka selalu ada solusi rohani di setiap persoalan. Tinggal kita sendiri apakah siap untuk bertumbuh dalam hidup rohani. Dari kesadaran egoistik menuju kesadaran mistik. Dari keterpisahan menuju kesatuan.
hidup di dalam roh, dan segala-galanya baik seperti ketika Tuhan menciptakan kita. Kita bisa menjadi rekan kerja pencipta, yaitu dengan mendoakan doa Santo Fransiskus Assisi. Ketika ada perselisihan, jadikanlah aku pembawa damai. Ketika ada kesepian, jadilah aku pembawa penghiburan. Itu adalah penciptaan kembali. Tuhan mengajak kita supaya bisa menjadi co-kreator, rekan kerja pencipta, menciptakan sesuatu yang baru. Utuslah Roh Kudus-Mu, maka segalanya dijadikan baru. Di setiap persoalan ada solusi rohani. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, terutama terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.